Pernah nggak kalian nemuin seseorang yang disukai banyak orang? Kalian merasa nyaman ketika ngobrol sama dia? Kalian ngerasa dia dapat menghargai kalian? Kata-kata dan perlakuannya membuat kalian lebih percaya diri dan termotivasi. Dan kalian merasa orang itu memberi vibe positif ke orang-orang di sekitarnya. Kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada, orang-orang selalu menerima dia dan merasa senang berada di dekat orang itu. Kalau belum pernah, jenis orang itu emang sangat langka dan sulit ditemukan. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa menjadi salah satu orang seperti itu dengan menerapkan isi dari video ini. Mungkin sebagian orang menyarankan kalian untuk menjadi diri kalian sendiri dan jangan pernah mencoba menjadi orang lain. Video ini nggak akan meminta kalian menjadi orang lain. Justru video ini akan membuat kalian menjadi diri kalian sendiri dalam versi yang lebih baik. Semakin banyak orang yang menyukai kalian, membuat kalian mendapatkan lebih banyak kesempatan-kesempatan berharga, seperti mendapatkan pekerjaan, mendapatkan promosi jabatan, mendapatkan bantuan dari orang lain, dan mendapatkan relasi yang lebih luas. The Australia Journal of Psychology menemukan bahwa orang yang disukai banyak orang lebih mudah mendapatkan karir yang bagus dibanding orang yang memiliki technical skill dan bertalenta. Lalu, hasil studi dari Talent Smart menemukan fakta bahwa orang yang disukai banyak orang selalu lebih unggul dibandingkan orang yang biasa-biasa saja. Oke, langsung aja ke inti video, gimana cara menjadi disukai oleh banyak orang. Yang pertama, sukai diri kalian terlebih dulu. Ini mungkin terdengar klise, tapi gimana orang lain mau menyukai kalian kalau saat ini kalian masih belum bisa menerima diri kalian sendiri? Kalian selalu mengeluhkan hidup kalian merasa insecure, kalian selalu merasa kalian adalah orang yang gagal atau memiliki banyak kekurangan. Maka orang lain juga akan menilai diri kalian seperti itu. Sebelum berharap orang lain menyukai kalian harus terlebih dulu menyukai diri kalian sendiri. Menyukai penampilan kalian, menyukai hidup yang sedang kalian jalani saat ini, menyukai pekerjaan kalian, menyukai hobi kalian. Intinya kalian harus menerima dan menyukai segala hal yang kalian miliki di hidup kalian saat ini. Dengan catatan itu semua adalah hal positif dan nggak melanggar norma. Contohnya ada dua orang dengan status sosial yang berbeda. Orang pertama kita sebut saja Thomas. Dia adalah seorang PNS di suatu instansi pemerintah. Dia nggak suka dengan pekerjaannya. Dia berkata kepada kalian begini, "Gua capek banget kerja kantoran gini. Tugas yang berat, tekanan dari atasan. Ini bukanlah hal yang gua sukai. Gua terpaksa aja ngejalaninnya karena orang tua gua yang minta." Lalu orang kedua kita sebut Vincent. Dia adalah seorang guru honorer di suatu sekolah dan dia sangat mencintai pekerjaannya. Dia bilang ke kalian, "Gua suka banget mengajar siswa-siswa di sekolah. Gua senang berkontribusi mencerdaskan generasi penerus bangsa. Apalagi kalau melihat murid-murid yang gua ajarkan bisa jadi orang sukses di masa depan nanti. Gua bakalan terharu banget pasti." Nah, coba jawab dengan jujur. Kalian cenderung lebih menyukai personality Thomas atau personality Vincent? Udah pasti Vincent kan? Karena Vincent menyukai pekerjaannya, yang notabene itu adalah bagian dari dirinya. Dia pun lebih memberikan vibes positif ke orang lain dibandingkan Thomas. Kalau saat ini kalian masih belum menemukan diri kalian melakukan sesuatu atau menjalani hidup yang kalian sukai, maka ada dua pilihan. Yang pertama, kalian harus belajar menerima dan menyukai diri kalian saat ini. Atau yang kedua, carilah dulu jalan hidup yang kalian sukai. Kalian juga bisa belajar menerima dan menyukai diri kalian sendiri dengan membaca artikel dari Harvard Medical School yang sudah saya sertakan di kolom komentar di bawah. Yang kedua, tunjukkan emosi positif kepada semua orang. Menurut hasil studi yang dijelaskan pada artikel Positive Psychology, emosi positif dapat mempengaruhi semua area dalam kehidupan manusia. Emosi positif berdampak besar terhadap hubungan seseorang dengan orang lainnya dan dapat membantu dalam pengembangan kepribadian seseorang. Kalau kalian pernah memperhatikan seseorang yang disukai banyak orang, mereka kebanyakan adalah orang yang selalu ceria dan penuh dengan energi atau emosi positif. Faktanya, keceriaan dan emosi positif itu dapat menular ke orang lain, sehingga orang-orang yang ceria dan penuh dengan emosi positif akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi ikutan ceria dan terhibur olehnya. Semua orang ingin terhibur. Di saat orang merasa sedih, di saat orang merasa lelah dengan tugas atau pekerjaannya, mereka akan mencari sesuatu yang bisa membuat mood mereka lebih baik, sehingga orang-orang akan lebih senang berada di dekat orang yang ceria dan penuh dengan energi positif. Tapi bukan berarti kalian harus memaksakan untuk selalu tampil ceria dan memalsukan keceriaan kalian ketika hati dan perasaan kalian sedang merasa sedih dan gak baik-baik saja. Karena energi dan emosi positif seseorang gak akan bisa dipalsukan. Orang-orang akan segera mengetahui kalau emosi positif atau keceriaan kalian itu bukanlah yang sebenarnya.
Ketika kalian sedang bersedih, lebih baik kalian mengobati kesedihan kalian terlebih dulu dan berdamai dengan perasaan kalian sebelum tampil menjadi ceria kembali. Yang ketiga, peduli dengan orang di sekitar kalian. Peduli dengan orang lain itu berarti kalian memiliki kepekaan terhadap orang yang membutuhkan uluran tangan kalian meskipun orang tersebut gak meminta kalian untuk membantu mereka. Contoh sederhananya, ketika kalian sedang mengerjakan tugas kalian di kantor, lalu kalian melihat teman kalian sedang kesusahan membawa box berisi berkas kerjaan yang sangat banyak di tangannya, bahkan hampir terjatuh. Lalu, kalian menunda tugas kalian untuk membantu teman kalian tersebut membawa box berkas kerjaannya meskipun dia gak memintanya. Bantuan sederhana seperti ini hanya memakan waktu 5-10 menit saja. Tapi, dampak dari menunda kepentingan pribadi untuk membantu orang lain adalah kalian akan dinilai sebagai orang yang tulus dan sangat peduli dengan sesama. Dan orang-orang akan selalu menyukai kebaikan yang tulus yang diberikan oleh orang lain kepada mereka di saat mereka gak menduga akan mendapatkan kebaikan tersebut. Menurut Dr. William Ishak, seorang profesor of psikiatri dari University of California, Los Angeles, dengan peduli dan berbuat baik ke sesama akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang menerima kebaikan tersebut dan kepada diri kita sendiri. Juga dapat membantu hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di lingkungan kita. Yang keempat, tunjukkan bahasa tubuh yang baik dan tidak merendahkan orang lain. Bahasa tubuh sangat berperan terhadap penilaian orang lain kepada kalian saat berkomunikasi. Menurut studi yang dilakukan oleh Frank Gianotti, seorang dosen dari École Hôtelière de Lausanne, dalam berkomunikasi bahasa tubuh atau ekspresi nonverbal memiliki pengaruh sebanyak 65% hingga 93% lebih besar dibanding isi dari komunikasi tersebut. Dengan kata lain, bagaimana cara kalian menyampaikan sesuatu itu jauh lebih penting dibandingkan isi dari sesuatu itu sendiri. Bahasa tubuh bisa membuat kalian disukai oleh orang lain, tapi juga dapat dengan mudah membuat kalian gak disukai atau malah dibenci oleh orang lain. Kalian harus menghindari gestur atau bahasa tubuh yang dapat membuat kalian gak disukai orang lain saat berbicara dengan mereka. Bahasa tubuh yang bisa membuat kalian gak disukai orang lain contohnya seperti menyilangkan lengan di dada kalian, menengadahkan dagu kalian ke atas, memandang lawan bicara kalian dengan sinis, atau malah memandang ke arah lainnya saat kalian berbicara dengan mereka. Gestur tubuh seperti ini menunjukkan sikap sombong dan seakan memandang rendah dan gak memperdulikan orang yang kalian ajak bicara. Akan lebih baik ketika kalian berbicara dengan orang lain, kalian menurunkan lengan kalian, menatap mata orang yang kalian ajak bicara, sedikit menurunkan dagu kalian, dan berikan senyuman saat berbicara dengan mereka. Dengan bahasa tubuh yang baik akan membuat kalian lebih mudah disukai oleh lawan bicara kalian. Yang kelima, menggunakan prinsip kesamaan. Ini adalah cara yang paling instan jika kalian ingin disukai oleh orang lain, yaitu dengan meng-highlight atau menunjukkan persamaan kalian dengan orang tersebut. Orang akan lebih mudah menyukai kalian karena kalian mempunyai kesamaan, pengalaman, atau selera yang sama dengan mereka. Karena dengan bertemu kalian, mereka merasa mereka gak sendirian. Mereka merasa kalian lebih dapat memahami mereka melalui kesamaan-kesamaan yang kalian miliki. Jika kalian mempunyai sahabat, itu pasti karena kalian merasa sefrekuensi atau memiliki banyak kesamaan dengan sahabat kalian kan? Menurut saya poin ini udah gak perlu dijelaskan panjang lebar. Penelitian pun menunjukkan bahwa seseorang bisa langsung akrab dengan orang asing ketika melihat orang lain menggunakan atribut yang sama, mendengarkan musik yang sama, menyukai film yang sama, atau mendukung suatu tim yang sama dengan mereka. Yang keenam, mengetahui sesuatu dari diri kalian yang gak disukai kebanyakan orang. Untuk menjadi orang yang disukai oleh orang lain, kalian harus melakukan refleksi diri. Kalian gak boleh menutup mata terhadap sifat atau kebiasaan buruk kalian yang gak disukai orang lain. Kalian bisa meminta bantuan orang yang benar-benar kalian percayai untuk dimintai pendapat. Kebiasaan-kebiasaan apa sajakah dari diri kalian yang dapat mengganggu orang lain sehingga membuat orang gak menyukai kalian? Lalu perbaikilah kebiasaan atau sifat tersebut hingga membuat kalian menjadi lebih baik dan disukai oleh orang lain. Oke, itulah cara untuk menjadi disukai oleh semua orang. Dan terakhir saya mau ngasih sedikit catatan penting buat kalian. Cara-cara ini nggak akan berhasil kalau kalian terapkan dengan hanya berpura-pura memiliki atau menunjukkan sikap dan perilaku seperti yang saya jelaskan di video ini. Sementara dari dalam diri kalian sendiri nggak ingin melakukan itu semua. Dengan kata lain, kalian terpaksa melakukannya karena kalian mengharapkan sesuatu, yaitu ingin disukai oleh orang lain. Akan jauh lebih baik kalau kalian menerapkan cara-cara di video ini secara nyata dan karena kesadaran dari hati dan keinginan kalian sendiri.
untuk menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, bukan untuk mengharapkan sesuatu atau timbal balik apapun. Nah, sekarang saya pengen tahu pendapat kalian. Menurut kalian, selain cara-cara yang ada di video ini, hal apa yang membuat kita disukai orang lain? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Oh ya, kalau kalian ngerasa video ini memberi manfaat atau pengetahuan bagi kalian, kalian bisa memberikan apresiasi dengan like dan subscribe channel ini, serta membagikan video ini ke keluarga, anak, dan teman kalian, agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Tapi kalau kalian merasa ada sesuatu kekurangan atau kesalahan yang disampaikan dalam video ini, jangan ragu untuk menyampaikan pendapat dan opini kalian di kolom komentar, agar video selanjutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan oke, sampai ketemu di video selanjutnya.